Persyaratan pinjaman pengajuan KUR Bank BRI. Tata caranya bagaimana dan apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita pengajuan pinjaman atau pengajuan KUR Bank BRI tahun 2024 sampai tahun-tahun yang selanjutnya, karena syaratnya akan sama saja. Simak terus pemaparan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya masih membahas tentang pengajuan pinjaman. Nah, pinjaman yang akan saya bahas adalah pengajuan pinjaman Bank BRI. Nah, kan pinjaman Bank BRI ini banyak sekali ya teman-teman ya. Dari mulai modal kerja atau modal usaha, kemudian konsumtif atau multiguna, dan juga kredit KPR atau sampai kredit kendaraan bermotor. Nah, pengajuan pinjaman apa yang akan saya bahas di pembahasan kali ini? Nah, pengajuan pinjaman yang akan saya bahas di pembahasan kali ini adalah pengajuan pinjaman KUR, atau bagaimana sih syarat pengajuan KUR Bank BRI secara umum. Nah, secara umum untuk teman-teman bisa mengajukan pengajuan pinjaman KUR, itu teman-teman harus terlebih dahulu sadar diri terhadap kolektibilitas ataupun nilai dari performan kredit teman-teman. Artinya teman-teman tidak ada kendala dalam teman-teman ini kreditnya nggak ada yang macet, istilah kasarnya seperti itu teman-teman, istilah cepatnya ya. Karena kalau teman-teman ini ada kendala dalam angsuran tiap bulannya di bank manapun selain Bank BRI ya, itu akan menjadi penentu juga. Karena nanti Bank BRI ini akan menilai teman-teman kualitas kreditnya dari tarikan SLIK ataupun BI checking. Nah, BI checking ini biasanya didapatkan dari mana kalau bank itu? Jadi nanti teman-teman kan pengajuan nih, kan nanti melampirkan KTP dan juga KK. Nah, nanti di situ akan dilihat teman-teman apakah kualitas kredit teman-teman ini lancar, dan juga pun pasangannya nanti akan dilihat kualitas kreditnya apakah lancar atau pernah menunggak. Kalau teman-teman pernah menunggak atau tidak lancar, baik teman-teman sebagai pengaju ataupun istri atau pasangan sebagai pengaju kedua, ini saya nyatakan tidak akan diterima untuk pengajuan kredit di Bank BRI-nya. Karena kalau pengajuan pinjaman atau pengajuan kredit di bank manapun selain Bank BRI ya, itu kolektibilitas atau kualitas kredit dari teman-teman ini wajib lancar, tidak boleh ada yang menunggak. Menunggak ditolerir jika teman-teman hanya menunggak 1 bulan saja. Itu pun nanti plafonnya tidak akan besar ketika teman-teman pengajuan. Misalkan pengajuan teman-teman 20 juta. Tapi dilihat dari tarikan OJK atau BI checking, teman-teman ini pernah menunggak 1 bulan, maka plafonnya bisa turun menjadi 5 atau 10 juta. Nah, bahaya banget. Jadi kualitas kredit teman-teman akan menentukan besaran plafon dan juga di ACC atau tidaknya pengajuan kredit teman-teman di Bank BRI. Nah, menginjak pembahasan yang selanjutnya adalah saya akan memaparkan bagaimana syarat pengajuan pinjaman kredit KUR di Bank BRI. Nah, secara umum teman-teman, untuk teman-teman bisa mengajukan KUR Bank BRI mengacu pada usia. Nah, usia minimal yang bisa teman-teman ACC, minimal ya usianya untuk di ACC usianya adalah 21 tahun. 21 tahun atau sudah menikah. Jika sudah menikah, silahkan nanti melampirkan fotokopi pasangan dan juga KK. Kalau belum menikah, silahkan nanti melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan setempat. Dan juga nanti kalau teman-teman masih mengikut orang tua kakaknya, silahkan fotokopi saja KK dari orang tua. Clear ya teman-teman usia. Kemudian KTP wajib elektronik. Zaman sekarang saya yakinlah teman-teman ya, tidak ada teman-teman yang masih menggunakan KTP yang zaman dulu atau jadul. Pasti sudah menggunakan KTP elektronik. Oke, clear persyaratan kedua. Persyaratan ketiga adalah KK. Nah, KK ini sudah saya terangkan di depan tadi. Kalau masih single menggunakan KK di mana teman-teman tercantum. Kalau teman-teman sudah menikah, buatlah atau update lah data diri teman-teman ke
keluarga pasangan atau pasangan yang ikut keluarga teman-teman, silahkan. Yang penting sudah pisah ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah teman-teman wajib memiliki usaha minimal sudah berjalan 6 bulan. Loh, Kur kok wajib sudah ada usaha? Betul teman-teman. Jadi syarat utama yang diwajibkan oleh pemerintah, bukan bank ya teman-teman ya. Bank hanya mengikuti prosedural pemerintah saja. Jadi pemerintah ini menginginkan warganya jika mengajukan KUR ini sudah memiliki usaha. Nah, KUR ini dikucurkan kan subsidi silang bunga teman-teman. Bunganya dimurahin banget, dikasih subsidi silang sama pemerintah. Nah, tujuannya pemerintah ini adalah agar teman-teman UMKM kecil menengah ke bawah ini memiliki usaha dan usahanya ini bisa dilebarkan lagi. Tidak hanya melulu pada usaha-usaha itu saja, tapi teman-teman bisa melebarkan sayapnya lagi, melebarkan usahanya lagi di tempat lain dengan bantuan pinjaman dari KUR yang bunganya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi jika ada pertanyaan yang masuk ke kolom komentar, KUR dipersulit pemerintah dan bank, nih salah banget teman-teman. Teman-teman harus melihat dari berbagai sisi dulu. Bank ini sebagai lembaga penyalur, dia punya aturan tersendiri, dan pemerintah sebagai pensubsidi bunganya ke bank itu juga punya aturan tersendiri. Jadi dua, bank dan pemerintah ini berkolaborasi menyatukan peraturan mereka dan jadilah syarat untuk pinjaman KUR. Jadi jangan sampai teman-teman tidak memiliki usaha. Bisa memiliki usaha minimal sudah berjalan 6 bulan. Oke. Nah, nanti menginjak usia usaha sudah berjalan 6 bulan nanti berkaitan dengan syarat kelima, ya ini teman-teman melampirkan surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini dibuat di mana? Bisa dibuat di RT RW setempat ataupun teman-teman bisa membuat online lewatnya situs OSS. Nah, situs OSS ini bisa dijadikan SKU atau SIUP TDP untuk teman-teman yang pengajuan di atas 100 juta. Kenapa SIUP TDP? Karena OSS ini berbasis online ya teman-teman ya, sehingga nanti membuat teman-teman ini terintegritas dalam satu wadah Dinas Perdagangan dan Perindustrian lewatnya OSS itu. Jadi SKU ini sah tidak kalau lewatnya OSS? Sah. Kemudian kalau teman-teman butuh SIUP, apakah OSS ini termasuk SIUP? Termasuk SIUP. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian syarat yang keenam, ini yang menjadi sengketa teman-teman di lapangan adalah teman-teman ini wajib memiliki minimal jaminan. Nah, jaminan apa saja yang bisa di cover oleh pinjaman KUR Bank BRI? Itu minimal kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 lebih baik, kemudian SHM bisa, kemudian akta jual beli atau AJB itu juga bisa. Kemudian kalau teman-teman punya kendaraan roda besar seperti truk, tronton dan lain sebagainya, itu juga bisa BPKB-nya dijaminkan. Nah, kemudian yang akan saya bahas yang berikutnya adalah jenis-jenis usaha apa saja yang bisa diajukan atau dibiayai oleh pinjaman KUR Bank BRI. Nah, jenis-jenis usaha atau pinjaman yang bisa dibiayai oleh KUR Bank BRI adalah usaha yang terdaftar oleh pemerintah. Artinya usaha-usaha ini legal. Kalau usaha-usaha teman-teman ini ilegal, maka tidak akan disetujui untuk pengajuan pinjaman KUR atau pinjaman program menggunakan kredit KUR. Kenapa? Karena usaha-usaha yang ilegal ini tidak akan disetujui dikarenakan banyaknya ya mungkin perizinan yang belum diurus, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman usaha yang legal-legal saja teman-teman untuk bisa mengajukan KUR. Misalnya ya, online bisa, warung makan bisa, sembako bisa. Kemudian online-nya ini bisa mengacu pada makanan online bisa, ataupun teman-teman ojek online itu juga bisa diajukan untuk pengajuan pinjaman KUR Bank BRI. Kemudian kalau teman-teman usaha sudah besar, pengen merambah kredit pinjaman KUR retail di atas 50, 100 sampai 500 juta itu juga bisa untuk teman-teman mengajukan pinjaman. Nah, mungkin itu saja teman-teman informasi singkat dari saya tentang syarat pengajuan KUR Bank BRI, tata cara pengajuannya, langkah-langkahnya, dan apa saja yang harus kita persiapkan dari awal agar teman-teman ini pengajuannya
bisa disetujui lancar sampai pencairan Kurbang BRI. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.